wabarakatuh. Untuk apa tanaman benalu? Hanya untuk hiasan saja. Untuk apa merasa malu? Belajar Al-Quran menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama. Pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023, kita dapat bersama hadir dalam acara Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk terus memperbaiki, menambah kuantitas dan kualitas ilmu kita. Bapak Ibu, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh hari ini. Surah yang akan diuraikan pada hari ini adalah Surah An-Nisa ayat 75 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau didampingi oleh Bapak Udi Triastoto. Terlebih dahulu kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya pagi ini Buya? Kelihatan segar sekali Buya. Sehat selalu dan bahagia. Bu Kartila gimana kabar? Alhamdulillah sehat Buya. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu dalam kesehatan yang prima. Amin. Dan selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kami sapa juga Pak Udi. Assalamualaikum Pak Udi. Bagaimana Pak Udi? Kelihatan segar sekali pagi ini Pak Udi. Sudah siap ya Pak Udi? Insya Allah siap. Baik, kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani kami persilahkan. Syukran Bu Kartila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasana Qur'anal zikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian kita gunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kita bertakwa, dan insya Allah nanti kita pada saatnya nanti kita husnul khatimah. Kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islamlah agama di sisi Allah. Dan alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Ataupun dalam perjalanan waktu kita Allah tunjukkan ke dalam agama Islam. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, nikmat yang bisa kita membuat kita termotivasi untuk beramal soleh. Mudah bagi kita untuk mentaati perintah-perintah Allah. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan, serta nikmat panjang umur. Sehingga nikmat panjang umur ini, umur kita yang ada sekarang ke depan sampai kita dipanggil oleh Allah, kita jadikan hari-hari yang taat kepada Allah. Jadikan setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita adalah bernilai ibadah. Kita tidak mau lagi tutur kata kita, perbuatan kita ada nilai maksiat kepada Allah. Dan kita ingin nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakura. Dan yang khusus pada pagi hari ini,
Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan hidup saya, orang-orang yang tertarik dengan Quran hanyalah orang-orang pilihan, segelintir orang, baik melalui survei ataupun pernyataan-pernyataan ataupun orang-orang yang tak ajak. Bapak Ibu boleh ajak teman, ajak saudara, ajak siapa aja ajak, dan tunggu jawaban mereka. Apa jawaban mereka? Nantilah, besok, masih sibuk ini itu. Soalnya mereka tidak butuh Al-Quran. Jadi kita Bapak Ibu semuanya bersyukur Allah bukakan pintu hati kita. Allah berikan kesempatan bagi kita untuk Al-Quran. Kalau orang punya banyak harta, orang punya kedudukan, orang punya titel yang banyak, tapi tidak tertarik dengan Quran, maka semua itu adalah fata morgana. Suatu saat mereka itu akan menuai suatu kekecewaan. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu, mudah-mudahan rasa cinta Quran kita ini kita tanamkan jauh dalam hati kita yang paling dalam, dan apapun yang terjadi, kita tetap bersama Quran. Dan kita akan menghadap Allah nanti dengan rasa cinta Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus untuk memperbaiki manusia semuanya, termasuk kita dalamnya. Membawa manusia dari kondisi yang gelap kita, yang tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan hari ini berkat Al-Quran, berkat Rasulullah, kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita ingin berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita pun bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga kita tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, dekatkan, tetanggakan kami dengan Rasul-Mu. Apa modal kita? Kembali lagi, modal kita hanya satu, cinta kepada Al-Quran. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, saya pastikan dia cinta Quran. Tapi kalau tidak ada sedikit pun rasa cinta Quran dia, maka cinta Allah dan cinta Rasulnya hanya sebuah halusinasi, sebuah kebohongan. Kalau orang tidak cinta ke Quran, pertanda dia tidak cinta kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Al-Quran adalah kalamullah. Alhamdulillah kita di sini cinta semua kepada Quran. Dan kita jadikan rasa cinta kita ini kita pupuk terus setiap hari dengan membahas Quran. Maka kita punya moto, tiada henti menggapai naung ilahi. Tidak akan pernah berhenti lagi kita membahas Al-Quran. Apapun yang terjadi. Baik, pagi ini saya sudah bersama Pak Budi Tias Toto. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Budi di mana posisi ini? Saya ada di Bogor, Pak, di namanya sih di belakangnya KRR. Itu Di Yasmin di mana Pak Budi? Residen Di Bojong Jengkol namanya. Itu daerah Pasir Kuda, Pak. Alhamdulillah. Ke dalam. Kalau dari Sentul berapa kilo tuh Pak Budi? Kira saya ini mesti mau dibawa ke sana. Kira-kira 20 kilo, Pak. 20 kilo dekat ya. Oke. Dekat, Pak. Setelah Pak Budi, siapa itu Pak Budi sebelahnya? Ini istri saya, biar dia ngomong sendiri aja, Pak. Oh ya. Wah, ya, Bu Ari ya. Oh ya. Assalamualaikum Bu Ari. Bu Ari. Udah lama nggak jumpa Bu Ari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu Ari? Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi ya tetap damping Pak Budinya dalam nama saya buat Bu Ari ya. Ya, Bang. Oke. Pak Budi, kapan dapat penugasan nih Pak Budi? Saya dapatkan tugas ini sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Sudah lama sekali, Pak, itu, Pak. Waktu itu Antri ya? ya antriannya panjang. Dan Iya, iya. walaupun antri, Pak, tapi ternyata namanya pekerjaan itu tahu-tahu sudah 2 minggu itu baru ya, kok saya belum kirim email. Cepat terasa hari ya. Ya. Tapi alhamdulillah juga dibantu sama kawan-kawan, Ya. sama Pak Budi Purnomo, kemudian sama Bu Nita, kemudian Pak
presentasi saya itu dibenerin. Oke. Gambar-gambarnya. Oke. Ayat ini bahasa berapa nih Pak Udi? Ayat 75 Anisa. Oke. Udah siap ya Pak Udi ya? Insya Allah siap Pak. Oke. Begitu waktu dan tempat kami persilakan Pak Udi sepenuhnya. Silakan Pak Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz dan Pak Ustadz Rizal yang mana banyak sekali memberikan pengetahuan kepada kita semuanya, kepada saya pribadi, dari pengetahuan lahir maupun pengetahuan batin, terutama dalam mentadaburi Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini insya Allah benar-benar menjadi kegiatan rutin saya. Karena setiap hari mau tidak mau minimal mendengarkan, tapi seharusnya ditambahkan dengan menulis. Nah, menulis ini yang awalnya saya sangat rajin begitu, kok tiba-tiba mulai jarang. Tapi kami tetap menyadari bahwa ini pasti godaan yang sangat berat yang kita bisa. Pak Udi bisa maju dikit Pak Udi biar suaranya agak jelas. Maju dikit. Kurang jelas. Jadi saya itu selama ini udah benar setiap saat saya melihat Al-Quran itu seperti terpanggil begitu. Sampai ya apa namanya, setiap pagi, setiap malam, setiap kelas, setiap ini jadi kegiatan rutin. Dan itu yang tidak kami sangka sebelumnya. Nah, hal ini juga melalui pintu-pintu yang selama ini saya lalui, yaitu pada awalnya dulu Ibu Wati yang datang ke rumah saya, kemudian istri saya mengajak untuk ikut Al-Hasani ini, dan kemudian saya kebetulan ada kesempatan ke tempatnya dia, itu maka saya memantapkan, walaupun pada saat itu memang saya betul-betul dari nol. Dan alhamdulillah hari ini saya ditugasi untuk menerjemahkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 75 ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama ingin saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan saya, kawan-kawan Mayu Malam, dan sekarang yang pada hari ini mensupport saya untuk menggunakan kaos kuning ini kaos kebanggaan kita untuk dipakai. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih khusus kepada Ibu Nel yang tidak henti-hentinya mensupport kita semua untuk bisa mentadaburi Al-Quran setiap saat sampai akhir zaman. Dan kepada Pak Budi Purnomo dan Ibu Gita yang telah melihat presentasi saya, kelihatannya kurang ada gambar-gambarnya, kemudian diminta, dan alhamdulillah tadi malam itu walaupun saya kirimkan dalam waktu singkat, ternyata diselesaikan sesingkat-singkatnya juga. Dan inilah hasil yang itu kita dan Pak Firman dan tidak lupa kepada para pembimbing yang lain yang telah memberikan pengetahuan tentang metode Al-Quran. Untuk singkatnya mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang kembali, tapi yang untuk saya yang paling penting adalah bagaimana kita pada waktu hari ini bersama-sama, yang mana saya pada jauhkan maju dikit Pak Udi, banyak yang ngomong nih. Maju dikit, suaranya halus. Ya, yang saya mendampingi Pak Rizal untuk menyampaikan ayat
75, An-Nisa 75 ini. Pertama-tama saya ingin membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wa nisa'i wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dhalimin ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Sadaqallahul azim. Berikutnya kami akan memulai dengan penggalan-penggalan. Ini merupakan penggalan buat An-Nisa ayat 21,2. Ini kami penggal menjadi 40 penggalan, di mana dari 40 penggalan ini sebenarnya ada 3 kelompok penggalan, yaitu kelompok pertama sampai 26, kemudian ayat penggalan kelompok kedua sampai penggalan 33, 26 ayat 27, 33. Kemudian kelompok ketiga itu dari 34 sampai 60. Akan saya sampaikan satu persatu. Penggalan 1, wa, 2, ma, 3, la, 4, kum, 5, la, 6, tuqatiluna, 7, fi, 8, sabilillahi, 9, wa, 10, mustad'afina, 11, min, 12, ar-rijali, 13, wa, 14, al-nisa'i, 15, wa, 17, al-wildani, 17, aladina, 18, yaquluna, 19, robbana, 20, ahrij, 21, na, 22, min, 23, hadihi, 24, al-qaryati, 25, al-dolimi, 26, ahluha, 27, wa. Tadi ada kelompok sampai 26 adalah kelompok pertama, kemudian kelompok berikutnya adalah 27, wa, 28, if'al, 29, la, 30, na, 31, min, 32, ladunka, 33, waliyan, 34, wa, 35, if'al, 36, la, 37, na, 38, min, 39, ladunka, 40, nasiron. Bapak Ibu sekalian, itu penggalan-penggalannya
Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan mengenai gramatikalnya. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini adalah huruf bermakna yang artinya dan. Kemudian yang kedua, ma adalah huruf bermakna juga yang artinya apakah. Kemudian yang ketiga adalah la, adalah huruf bermakna yang artinya bagi. Kemudian yang keempat adalah kata ganti, yaitu kum, ini artinya panjang. Yang kelima adalah la, adalah huruf bermakna yang artinya tidak. Kemudian yang keenam adalah kata SAD. Nah, kelihatan dari kata SAD ini cirinya adalah didahului dengan tu, diakhiri dengan waw sukun na. Kata SAD ini pelakunya adalah antum. Kemudian akarnya adalah perkataannya adalah kotala, polanya adalah fa'ala. Di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 331 itu setelah ditambah dengan kata SAD artinya menjadi kalian sedang atau akan memerangi. Kemudian fi adalah huruf jar yang artinya adalah di. Kemudian sabilillahi ini adalah kata benda majemuk yang di dalamnya ada kata benda superlatif dan Allah. Kata benda superlatif ini dapat dilihat dari ya sukun, di mana ya sukun ini berada di antara dua huruf akarnya, yaitu di antara dua huruf kedua dan huruf ketiga. Kemudian sabilillahi ini berakhiran tasrof karena didahului dengan huruf jar, yaitu ini. Akar katanya adalah sabala, pola kata kerjanya adalah fa'ala, kata benda sabilun yang aslinya itu memiliki pola kata benda fa'ilun. Di kamus Munawir 608 itu artinya jalan, sehingga sabilillahi ini adalah artinya jalan Allah. Berikutnya di penggalan 9, wa adalah huruf bermakna yang kali ini artinya adalah padahal. Kemudian al-mustad'afina ini kata benda pelaku pasif, ini dapat dicirikan KPPP ini jamak, itu cirinya adalah di awal kata almu, yaitu kata benda yang didahului dengan mu, itu menunjukkan bahwa kata benda pelaku. Kemudian di tengah-tengah akar katanya, yaitu huruf ainnya itu karena patah, itu menunjukkan pasifnya. Ini salah satu ciri dari pasif. Kemudian Vina, yaitu diakhiri dengan ya sukuna, ini adalah ciri khas dari jamak. Bapak Ibu sekalian, akar katanya adalah doa. Pola kata kerjanya adalah istafala. Nah, di dalam kelas kita, baik kelas umum maupun kelas khusus itu, setiap kita mendapatkan kata benda majemuk, sebaiknya diuraikan bersama-sama dengan kata benda tunggalnya. Di sini saya sampaikan bahwa kata benda tunggalnya adalah mustad'afin, yang ini polanya adalah mustad'alin. Kemudian jamaknya adalah mustad'afina, yang di dalam
apa namanya, polanya adalah mustaqbalin. Nah, ini di pola kata benda aktifnya, karena ini harus kita cari, ini gunanya adalah untuk mencari di kamus, yaitu mustaqbilin atau mustaqilun. Jadi kita cari nanti di mustaq mustaq eh, mustaqilun, mustaqibun. Nanti kita cari di kamusnya. Nah, ketika kami mencari kata benda tersebut di dalam kamusnya, itu tidak kami jumpai, maka saya mencari di pola istafalanya, yaitu istaf apa. Di istaf apa itu kami jumpai namanya memandang lemah di situ. Di kamus Sinawir 822 itu artinya memandang lemah. Sehingga karena kata benda pelaku tasik ini didasari dari kata tersebut, maka di sini saya uraikan menjadi orang-orang yang dipandang lemah. Nah, kemudian ke penggalan ke-11 itu adalah min, yaitu huruf jar yang artinya dari. Mina ini menjadi fathah karena sebetulnya adalah huruf mati. Bapak Ibu sekalian, yang ke-12 yaitu al-rijali. Al-rijali ini adalah kata benda kata kerja jamak, yang hal ini dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu alif lam di depan, kemudian di tengah itu antara kedua dan ketiganya itu ada alif. Ini menunjukkan kata benda. Pak Udi, maju dikit Pak Udi, suaranya kurang Iya, jelas. iya. Kita Maju, agak maju dikit. maaf ya Pak. Ini Banyak yang chatting nih, suaranya kurang jelas. ya, ini adalah yang 12, yaitu arjali. Itu tadi adalah kata benda, kata kerja jamak. Ini akarnya adalah rojala, pola kata kerjanya adalah fa'ala. Di sini kata benda tunggalnya adalah rojulun, yaitu rojulun. Kemudian pola kata bendanya adalah fa'ulun, di mana jamaknya adalah rijalun. Kemudian pola kata bendanya adalah fi'alun. Di Mahmud Yunus halaman 138, di sini artinya adalah para laki-laki. Kemudian berikutnya adalah yang penggalan ke-13, yaitu wa. Ini adalah huruf bermakna artinya dan. Kemudian yang ke-14 adalah al-nisa'i. Di al-nisa'i ini merupakan kata benda kata kerja jamak. Di sini dapat dilihat cirinya adalah diawali dengan al, kemudian di tengah akar kata itu ada alif, yaitu di antara huruf kedua dan ketiganya. Itu kemudian ini merupakan kata benda jamak yang irregular, sehingga jamaknya itu dapat kami lihat nanti di kamus pada saat itu, yaitu kebetulan karena ini jamak maka juga harus dilihat tunggalnya. Di kamus itu jamak dan tunggal memiliki akar kata yang berbeda, yaitu di jamak adalah nasawa, kemudian di tunggalnya itu maroa. Ini nanti juga bisa dibahas, mungkin ini menambah pengetahuan pada kita dengannya. Kemudian kata bendanya itu di jamaknya adalah nisaun, kemudian kata bendanya adalah imro, kata tunggalnya adalah imroatif. Pula kata kerjanya di sini yang tunggal adalah fa'ala, yang jamak ini juga termasuk dalam fa'ala juga. Pula kata bendanya yang tunggal adalah imro'anun, if'alatun,
Kemudian yang jamaknya adalah fi'alun. Bapak Ibu sekalian, di Mahmud di Kamus Munawir 1322 itu yang tunggalnya artinya seorang perempuan. Kemudian di Munawir halaman 146 itu adalah orang-orang wanita. Kemudian selanjutnya yaitu penggalan ke-15, wa adalah huruf di sini, itu artinya dan. Kemudian wildani ini kata benda, kata kerja jamak yang seperti yang lainnya, yaitu dicirikan dengan al dan di tengah-tengah akar katanya, yaitu di antara huruf kedua dan ketiganya itu ada alifnya. Ini akar katanya adalah walada, pola kata kerjanya adalah fa'al. Kemudian polanya pola tinggalnya yaitu walaidun. Kemudian kata benda jamaknya adalah wiladani. Ini pola kata bendanya yang kata benda tinggalnya yaitu fa'alun. Kemudian kata benda jamaknya polanya adalah fi'lanin. Di sini di Kamus Munawir 1580 itu menunjukkan bahwa ini artinya anak laki-laki. Jadi ini juga laki. Kemudian aladina adalah tunggalan ke-17 yang ini merupakan kata penghubung jamak, yaitu orang-orang yang ini nanti akan menjelaskan tentang siapa orang. Kemudian ke-18 adalah yakuluna, ini adalah kata SAD. Ini ada cirinya, yaitu di depan adalah ya, kemudian di belakangnya adalah waw. Ini pelakunya adalah hum, kemudian akar katanya adalah pola. Kayak lembut, ini mungkin berangkat. Akar katanya adalah pola. Nah, ini adalah ciri khas dari pelajaran gramatikal Al-Hasani, bahwa huruf sya ini yang cukup digemari oleh kawan-kawan semua karena membuat penasaran kita semua tentang huruf sya ini. Dan ini merupakan ciri dari kelas kita, yaitu ciri dari triple A, yaitu Akademi Al-Quran Al-Hasani, yaitu ditemukannya metode untuk menguraikan huruf sya ini. Pola ini di dalam kata SAD yakuluna ini terdapat kaidah, yaitu huruf sya 1, yaitu nomor 5 dan nomor 2. Di dalam kata SAD ini huruf sya-nya aslinya muncul, yaitu wow. Jadi huruf sya ini ketika dicari-cari sering sekali sebenarnya aslinya siapa, ini menjadi pertanyaan kita semua. Siapa sih wow, ini siapa sih wow? Maka carilah di kata SAD, situlah ketemu aslinya huruf sya, yaitu di metode di kaidah 1 nomor 5. Nah, ketika kata aslinya ini, huruf aslinya ini muncul, sehingga muncullah aslinya dari huruf ini, dari kata ini, yaitu kowala. Nah, di dalam kowala ini di dalam akar katanya dia merubahkan diri menjadi alif, sehingga kalau di kamus-kamus kita harus mencarinya di kola. Dan kita jangan mencari di kelompok alif, tapi kita harus mencari di kelompok waw. Karena alif di sini adalah hasilnya adalah waw. Di kamus Munawir maupun Mahmud Yunus ini selalu dikelompokkan di dalam kelompok waw. Ini adalah polanya adalah fa'ala. Sehingga dalam kata SAD
yakuluna ini artinya adalah mereka sedang atau akan berkata, atau mereka senantiasa berkata. Berikutnya adalah yang penggalan ke-19, yaitu Robbana. Ini adalah kata benda majemuk, yaitu dari kata robba, robbun, dan kata ganti na. Di sini akar katanya adalah robba, kata kemudian pola kata kerjanya adalah fa'ala, kata bendanya adalah robbun, pola kata bendanya adalah fa'lun. Sehingga di sini artinya di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136 adalah Tuhan. Sehingga Robbana itu adalah artinya Tuhan kami. Kemudian Ajrid, nah ini Ajrid ini KKT, ini juga cukup menarik dibahas di dalam sekolah di Triple A, Akademi Al-Quran, kata kerja perintah. Ini dapat dilihat cirinya, yaitu di akhir kata itu adalah kata sukun. Ini ciri khas dari untuk pelaku anta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini KKP ini berasal dari KKSAD yang ini adalah tahriju. Tuhriju ini dari tuhriju. Karena ini tulangnya dari alam. Jadi tuhriju ini dihilangkan huruf tu-nya, kemudian karena di huruf pertama akar katanya setelah dihilangkan itu mati huruf ini, maka ini perlu bantuan alif. Bantuan alifnya ini berasal dari polanya. Ya, karena polanya as'ala, maka di sini adalah alif fathah. Kemudian di akhir huruf yaitu ja yang sebelumnya domah itu diganti dengan sehingga kata SAD rebus saja ya, dengan kata nila. Kata SAD tuhriju itu berubah dalam KKP menjadi ahrij, menjadi ahrij. Ahrij ini merupakan pelaku dan menunjukkan pelakunya adalah anta. Kemudian akar katanya adalah koroja, kemudian polanya adalah af'ala. Ini kata perintah, yaitu artinya adalah engkau keluarkanlah. Dan na di penggalan 21 adalah kata ganti yang artinya kami. Kemudian min itu penggalan ke-22 huruf jar artinya dari. Kemudian hadihi ini adalah kata tunjuk dekat yang artinya adalah ini. Kemudian al-qaryati ini adalah kata benda, kata kerja tunggal yang dapat dilihat dari huruf pertama didahului dengan al, yang kemudian di huruf terakhirnya itu adalah tok marfito, yaitu al-qaryati. Ini adalah kata benda, kata kerja tunggal yang akarnya adalah koroya. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, dan kata benda koryatun ini pola kata bendanya adalah fa'latun. Di Mahmud Yunus halaman 340 ini artinya adalah dusun atau kota. Kemudian di penggalan ke-25 itu adalah aldo, ini adalah kata benda pelaku aktif di sini. Ini dapat dilihat dari yaitu ciri khasnya di sebagai kata benda yaitu al, kemudian pelaku aktifnya karena ini adalah dari fa'ala, dari fa'ala, pola kerja fa'ala, yaitu di huruf pertamanya itu disambung dengan alif jadi panjang, jadi dol ini merupakan kata benda pelaku aktifnya. Kemudian akar katanya adalah
do lama, nggak ada alifnya, ini do lama. Kemudian pola kata kerjanya, mohon maaf itu tadi masih do lama dengan akarnya sebenarnya do lama tanpa alif. Kemudian pola kata kerjanya adalah fa'ala. Kata benda dolimun itu pola kata bendanya adalah fa'ilun, yaitu merupakan jadi kata benda pelaku aktif adalah fa'ilun. Di sini pelaku aktif di sini menunjukkan bahwa al-dolimi adalah penganiaya. Ini berakhiran huruf kasroh karena ada huruf jar. Kemudian ahluha ini adalah kata benda majmuk, yaitu kata benda kata kerja yang kemudian bersambung dengan kata ganti yaitu ha. Akar kata kerjanya adalah ahla. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Kemudian kata bendanya adalah aklun. Dan pola kata bendanya adalah fa'lun. Yang di sini artinya di dalam Mahmud Yunus 52 ini penghuni atau penduduk. Ha itu adalah kata ganti dari dia yang sebenarnya adalah nya, sehingga ahliha adalah penduduknya. Kemudian di halaman di penggalan 27 itu adalah wa, ini adalah huruf bermakna artinya dan. Kemudian di penggalan 28 adalah ij'al, ini adalah KKP. Ini KKP dapat dilihat kata kerja perintah yang dapat dilihat cirinya itu di belakang ada sukun, yaitu diakhiri dengan sukun. Ini berasal dari kata SAD, sehingga di sini ada kata SAD-nya adalah taj'alu. Di taj'alu ini kemudian taknya dihilangkan karena huruf berikutnya mati, yaitu janya mati, itu dibantu dengan alif. Karena ini dari fa'ala, maka alifnya itu melihat, yaitu dari ini kelompok yang non alif ya, ini dibantu dengan alif. Ini alifnya ini harokatnya itu dipengaruhi oleh huruf kedua akarnya, yaitu di sini huruf akar keduanya ain dengan fathah, maka alifnya di sini adalah kasroh. Sehingga kemudian di belakang yaitu domah, itu ciri khas dari KKP, domahnya untuk pelaku anta itu diganti dengan sukun, sehingga taj'alu itu KKP-nya adalah al. Mula pelakunya adalah anta, akarnya adalah fa'ala, kemudian polanya adalah fa'ala. Di Munawir halaman 89 ini dapat diartikan engkau jadikanlah. Itu menurut KKP. Kemudian berikutnya penggalan 29 adalah la, adalah huruf bermakna artinya bagi. Di penggalan ke-30 na adalah kata ganti artinya kami. Kemudian di penggalan 31 min itu adalah huruf jar, kemudian artinya dari, kemudian ladunka ini adalah penggalan ke-32. Ini kata benda majmuk dari ladun dan kata ganti ka. Ladunka ini akar katanya adalah ladana dengan pola kata kerja ladun ini adalah fa'ala. Kemudian kata bendanya adalah ladun, di mana pola kata kerjanya adalah fa'ul. Kemudian di Kamus Mahmud Yunus halaman 394 ini artinya di sisi. Ka adalah kata ganti yang artinya engkau, sehingga ladunka itu adalah di sisi engkau.
Kemudian berikutnya adalah walian. Jadi walian ini kata benda pelaku aktif. Pelaku di sini adalah dapat dilihat cirinya adalah ada di antara huruf akar katanya huruf kedua dan ketiga itu ada ya sukun. Karena ya sukun ini bertemu sebagai ciri dari pelaku, salah satu ciri dari pelaku aktif itu ya sukunnya ini bertemu dengan ya lagi, maka dalam walian ini berubah menjadi tafsir. Jadi di tafsir itu menggambarkan yang satu ya pola, yang satu ya akar kata. Sehingga walian ini adalah kata benda pelaku aktif yang akar katanya adalah walia, kemudian pola kata kerjanya adalah fa'ala, kemudian pola kata bendanya adalah fa'ilun. Di sini ada di Munawir 1582, yaitu artinya di sana pengasuh, yang di sini lebih tepatnya adalah pelindung. Dan wa adalah di penggalan selanjutnya yaitu 34, wa adalah huruf bermakna artinya dan. Kemudian hal ini adalah KKP yang seperti tadi, yaitu dicirikan dengan diakhiri dengan sukun, berasal dari kata SAD tat alu yang kemudian diganti taknya, dibuang taknya, diganti dengan alif kasroh karena di akar huruf kedua akarnya itu berharokat patah. Kemudian tas'alu itu domahnya, domah huruf akhir itu diganti dengan sukun, sehingga terjadilah perubahan dari tas'alu menjadi is'al, yaitu polanya pelakunya adalah anta, kata-katanya adalah fa'ala, dan polanya adalah fa'ala. Di Kamus Mahmud Yunus 29 seperti yang tadi juga, artinya engkau jadikanlah, dan penggalan ke-36 adalah huruf bermakna yang artinya bagi, kemudian di penggalan ke-37 adalah kata ganti yang artinya adalah kami. Di penggalan 38 itu adalah min atau huruf jar artinya dari. Kemudian ladunka ini seperti yang tadi adalah kata benda majemuk. Ini berasal dari kata benda kata kerja yang bersambung dengan kata ganti, sehingga kata benda majemuknya menjadi ladunka. Ini akar katanya adalah ladana, pola kata kerjanya adalah fa'ala. Kemudian kata benda ladun ini pola kata kerjanya adalah fa'ul. Kemudian di Mahmud Yunus 394 artinya ini adalah kata benda kata sisi bersambung dengan kata ganti ka, yaitu kata ganti engkau, sehingga di sini ladunka artinya di sisi engkau. Dan yang di terakhir yaitu di 40 nasiron itu kata benda pelaku aktif, di mana ini dicirikan di akar di tengah-tengah huruf di akar kata, yaitu di antara huruf kedua dan ketiga itu ada ya sukunnya, sehingga di sini nasiron itu adalah kata benda pelaku aktif, dan di sini karena patah ten, jadi ini menunjukkan juga sebagai objek. Di sini akar katanya adalah nasyaro, kemudian pelaku kata kerjanya adalah fa'ala, kata benda nasirun itu pola kata bendanya adalah fa'ilun. Di sini di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 454 itu artinya penolong. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ilmu yang saya gunakan ini Keseluruhan belum Pak? keseluruhannya ini. Oh ya, ini keseluruhannya. Keseluruhannya adalah hampir lupa. Ini adalah An-Nisa ayat 75. Jadi dari ayat yang
cukup panjang tadi, ada 40 penggalan tadi, akhirnya dapat kami mengerti dengan gramatikal Al-Hasani, Al-Quran Al-Hasani, yang artinya akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah kalian tidak akan berperang di jalan Allah? Padahal mereka yang lemah, para laki-laki, para wanita, dan para anak laki-laki, mereka senantiasa berkata, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari dusun atau kota ini yang penghuninya adalah penganiaya, zalim, dan jadikanlah untuk kami dari sisi Engkau pelindung, dan jadikanlah untuk kami dari sisi Engkau penolong. Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim, saya akhirnya bisa Gimana Pak Budi? membantu. Alhamdulillah ya Allah. Cukup panjang ya Pak Budi. Ini ayat yang sangat mengharukan sebenarnya. Amin. Ini permintaan pertolongan dari kaum lemah kepada kita semua. Ya. Oke. Pak Budi, Ya Pak. terasa panjang nggak Pak Budi ya? Nikmat, Ah, Mungkin nikmat banyak sekali. mungkin ya. Alhamdulillah. Ya sepertinya malah seperti nggak ingin berhenti aja ya. Jadi, Wah, Tadi orang semangat- itu diangkat ya ini betul-betul menyenangkan ya menerjemahkan Al-Quran seperti ini. iya. Cuman tadi suaranya agak kecil Pak Budi kayaknya. Ya, sayang saya sebenarnya sudah diberitahu oleh kawan supaya pakai headset. Saya cari tadi malam itu ada ketemu headset tapi yang nggak ada mikrofonnya. Ya. Jadi saya coba sama saja. Ya, mohon maaf ini jadi. Tapi mudah-mudahan itu selain menggembirakan kami ya, ini juga memberikan pemahaman juga kepada kita semua dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Selamat Pak Budi ya. Ya. Selamat salam sama keluarga sama keluarga sebelahnya ya Pak Budi. Nanti Ya, Pak. buat pertanyaan ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang diberikan oleh Pak Budi. Ini ayat ini kalau kita kalau di orang-orang di luar sana mempelintir, dan apakah tidak? Apa Allah bertanya? Ini pertanyaan bukan untuk karena tidak tahu ya, tapi adalah untuk menyuruh. Kalau logikanya seperti ini, Bu. Kamu tahu nggak di sana orang kekeringan, di sana orang melarat, menderita. Itu artinya apa? Bantulah. Itu bahasa metafor. Jadi bukan mengatakan, oh di satu tempat orangnya kayak dirempang lah. Itu orangnya terusir. Tahu nggak kamu? Artinya mari kita berdoa, mari kita bantu. Jadi kira gitu Pak. Jadi pertanyaan sini bukan untuk bertanya, bukan tapi menyuruh, bantulah mereka karena kaum lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malakum, dan apakah dan mengapa bagi kalian la tuqatilun, kenapa kamu tidak ikut berperang? Kenapa? Tuqatiluna, kalian ikut berperang, kalian akan berperang. Itu bukan pertanyaan Pak ya, menyuruh itu. Cuman halus bahasa. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, di jalan Allah. Dan Allah tentu menegakkan agama Allah. Wal mustad'afina, orang-orang yang merasa lemah, membantu orang-orang merasa lemah, minar rijali, dari laki-laki. Siapa mereka? Mungkin semacam Bilal bin Rabah, dan orang-orang yang masuk Islam awal-awal itu kan orang-orang yang lemah, orang yang lemah. Minar rijal wan nisa, dan orang perempuan, banyak perempuan yang lemah ya, yang tertindas. Kemudian wal wildani, dan anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang masuk Islam waktu itu ya, banyak sekali. Mungkin saya bisa nambahkan nanti. Alladzina, orang yang yaqulu, mereka berkata kepada Allah, tentu berdoa. Ini sinonim ya. Yaquluna, mereka berkata, dan mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami. Dari mana? Min hadzil qaryah, dari kampung ini, yaitu kota Mekah itu ya. Dari hadzil qaryah. Kenapa? Az-zalimi ahwa, yang penduduknya zalim-zalim.
mereka menyiksa, mereka menghukum, mereka menyembah berhala. Jadi siapa? Abu Jahal CS, Abu Jahal, Abu Lahab, dan banyak lagi yang lain. Yang punya budak-budak, yang menyiksa budaknya kalau dia budaknya itu masuk Islam. Kemudian dia berdoa, Rabbana akhrijna min hadzal qaryah azalimi ahliha. Dan waj'al lana, dan jadikanlah bagi kami. Waj'al lana min ladunka waliya. Di sisi engkau pelindung. Pelindung yang melindungi mereka yang lemah tadi. Kemudian waj'al lana min ladunka nasira. Dan jadikanlah bagi kami di sisi engkau penolong. Jadi pelindung penolong. Jadi mereka berdoa. Ya mungkin ini doa mereka dikabulkan dengan dikirimnya Rasulullah SAW beserta para sahabat yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama mungkin bagi kita yang sedang belajar Quran. Ini hadis sekarang ini 2 jadi ya, sampai di angka 35. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar, insya Allah seperti ini, insya Allah kalau Bapak Ibu istiqomah, rata-rata 3 sampai 4 bulan atau 5 bulan bisa ya, tergantung istiqomahnya ya. Dan jumlah kita karena sekarang jumlahnya besar, banyak, jadi kita bisa bersama dengan pelan-pelan ya. Ada satu orang yang belum tahu, kita ulang lagi, ada yang bertanya, kita sampaikan lagi. Semoga kebersamaan kita bersama Al-Quran tetap terjaga sampai kita panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya mesapa Pak Udi dulu. Pak Udi. Ya, Pak. Alhamdulillah. Saya ingin tahu juga, Pak Udi, kegiatan sehari-hari sekarang sebagai apa? Kenapa, Pak? Saya Sehari-hari sekarang ini, ya, saya pensiunan kehutanan, Pak. Oh, Ya, dari PNS, Pak Udi, PNS. PNS. Ya. Alhamdulillah. Tapi Tahun sudah- berapa pensiun, Pak Udi? Saya pensiun tahun 17 hingga sekarang ini sudah 6 tahun ya. Oke. Tahun nanti Agustus. Rasa kita kehilangan pekerjaan nggak, Pak Udi? Rasa kita pensiun ada Waktu apa? pertama-tama itu kehilangan begitu ya, artinya kehilangan aktivitas. Ya, Dan saya agak lama juga itu baru apa namanya, ya udah mulai ikut pengajian dengan teman-teman begitu. Jadi ada waktu banyak lah untuk melakukan ini. Dan dikenalkan dengan Al Hasani oleh istri saya dari Ibu Ati, itu merupakan anugerah lah itu. Saya yakin itu bagian dari kecintaan Allah pada kita ya. Sehingga saya kok apa namanya, diarahkan, seakan-akan seperti diarahkan gitu untuk jadi kita sekarang nggak terasa menganggur lagi, Pak Udi ya? ya malah kayaknya ini bisa lebih sibuk, Lebih sibuk sekarang ya? kayaknya lebih sibuk karena tiap malam itu harus Iya. menyiapkan ayat gitu. Walaupun Pak Ustadz kadang-kadang memang godaan setan itu ada saja, tapi saya selalu sadar kalau misalkan malam saya belum belajar ayat gitu, itu rasanya inget terus gitu, inget misalnya pas di jalan pas ini, terus akhirnya ketiduran, besok paginya jadi longa-longo, Pak. Hanya mendengarkan saja. Oke. Makasih banyak, Pak Udi ya. Ya, Semoga istiqomah bersama Tuhan ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang diberikan oleh Pak Udi dan konteksnya. Semoga bermanfaat, dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Kartila. Silakan Bu Kartila. Bu Kartila. Terima kasih Bu Kartila. Terima kasih Pak Udi. Bu Kartila. Demikian uraian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 75. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Udi Triastoto, telah tampil dengan tenang, lancar, dan muntas. Alhamdulillah. Selamat ya Pak.